Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini dengan NIM 101181993 dari Program Studi Manajemen. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang saya temukan, yakni dengan judul Sistem Pendukung Keputusan dalam Merekomendasikan Smartphone untuk Kalangan Pemula dengan Metode TOPSIS. Nah, berikut pada bab pendahuluan, di mana smartphone yang ada saat ini memiliki berbagai macam tipe, harga, dan spesifikasi yang ditawarkan, sehingga konsumen merasa bingung untuk memiliki smartphone yang tepat guna. Banyak konsumen yang salah memilih smartphone yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dari permasalahan tersebut dibangunlah sebuah sistem pendukung keputusan dalam memilih smartphone bagi kalangan pemula. Metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan ini adalah metode TOPSIS. Karena dalam jurnal ini setelah pendahuluan hanya diberikan landasan teori dan langsung ke pembahasan, jadi saya langsung saja untuk hasil dan pembahasannya. Berikut sudah ditentukan kriteria dari penelitian ini, yakni ada C1 kamera, C2 desain, C3 kapasitas memori, C4 baterai, C5 harga, C6 body. Nah, di samping itu juga diberikan skala bobot untuk tiap-tiap kriteria. Seperti pada kamera dengan resolusi di atas 10 megapiksel, maka dikatakan sangat bagus dengan nilai bobot 0,9 dan begitu seterusnya. Dan di situ bobot yang ditentukan masing-masing kriteria adalah sebagai berikut, yaitu C1 15% atau 0,15, C2 juga 15% atau 0,15, C3 5% atau 0,05, C4 10% atau 0,1, C5 25% atau 0,25, dan C6 10% atau 0,1. Untuk perhitungan selanjutnya, yakni ada tabel data smartphone. Nah, di sini ada beberapa alternatif yang telah ditentukan dalam penelitian ini, yakni Vivo V3 sebagai alternatif pertama, Oppo A37 sebagai alternatif kedua, Samsung Galaxy J7 Core sebagai alternatif ketiga, Samsung Galaxy Zen 3 sebagai alternatif keempat, Xiaomi Mi A1 sebagai alternatif kelima. Dan sudah didapatkan data dari masing-masing alternatif. Bisa kita lihat dalam tabel tersebut. Selanjutnya, setelah didapatkannya data, kemudian data tersebut dikonversi berdasarkan bobot yang telah ditentukan. Seperti pada A1C1, yaitu pada alternatif pertama, yang tadi itu yaitu Vivo V3. Dan untuk kriteria pertama di kamera dari data sebelumnya, Vivo V3 itu kameranya 13 megapiksel. Jadi dari pembobotan kriteria kamera, jika di atas 10 megapiksel maka dikatakan sangat bagus dan diberikan nilai 0,9. Jadi pada A1C1 itu diberi bobot 0,9. Begitupun juga seterusnya. Selanjutnya, nah untuk langkah selanjutnya ini yaitu membuat matriks keputusan ternormalisasi atau bisa disebut dengan matriks R. Caranya yaitu nilai XIJ dibagi dengan akar jumlah dari nilai XI. Misalkan kita menghitung R satu-satu, itu caranya XIJ-nya yaitu 0,9 dibagi akar 0,9 kuadrat ditambah 0,5 kuadrat ditambah 0,9 kuadrat ditambah 0,9 kuadrat ditambah 0,9 kuadrat, dan hasilnya adalah 0,4818. Jadi begitu seterusnya caranya dengan pembagian XIJ dengan akar bilangan kuadrat dari XI-nya seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya ini juga sama,
Menghitung matriks R untuk X5 dan X6. Caranya sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, kemudian kita sudah mendapat nilai, yakni matriks keputusan ternormalisasi. Untuk matriks R seperti pada tabel 4 ini, jadi angka-angka yang didapat pada tabel ini seperti slide pada sebelumnya. Kemudian untuk slide selanjutnya, langkah keempat, yaitu kita mencari matriks keputusan ternormalisasi terbobot. Rumusnya yaitu YIJ sama dengan WI dikali RIJ. Dan untuk langkah kelima, yaitu mencari solusi ideal positif dan ideal negatif, atau YI plus dan YI min. Nah, di sini sudah ada contoh perhitungannya pada jurnal ini, yakni pada Y1 itu kita mencari nilai maksnya, Y2, Y3, Y4 juga maks, Y3 min. Kenapa? Karena pada kriteria kelima itu adalah kriteria harga, di mana harga termasuk kos. Karena kos itu kita mencari sekecil mungkin, jadi menggunakan min. Selanjutnya, setelah kita menghitung semua, maka didapatkanlah solusi ideal positif dan ideal negatif sebagai berikut. Bisa kita lihat ada D plus untuk solusi ideal positif dan D min untuk solusi ideal negatif. Dan untuk langkah ke-6, kita menentukan nilai preferensi setiap alternatif dengan cara mencari nilai V. Di jurnal tidak dijelaskan bagaimana cara mencari nilai V. Dan untuk mencari nilai V pada metode Topsis itu caranya adalah dengan cara D1 min dibagi D1 min ditambah D1 plus. Nah, hasilnya yaitu V, begitu seterusnya. Dari nilai tersebut kita dapat menentukan mana alternatif yang baik, yaitu alternatif yang keempat, yaitu dengan nilai 1 atau ASUS Zenfone 3. Nah, berikut ini ada kesimpulan. Sistem ini dapat digunakan untuk merekomendasikan smartphone terbaik bagi kalangan pemula. Dari hasil perhitungan yang dilakukan, didapat bahwa ada 2 rekomendasi pembelian smartphone bagi kalangan remaja dari 5 data penelitian yang dilakukan. Smartphone tersebut yaitu ASUS Zenfone 3 dengan nilai 1 dan Vivo V3 dengan nilai 0,8009. Dan untuk saran, penelitian ini hanya pada tahap implementasi metode Topsis dan diharapkan dapat dikembangkan dalam bentuk aplikasinya. Masih memiliki beberapa kelemahan di dalam pencapaian hasil akhir dan disarankan untuk mencoba dengan menggunakan metode yang lainnya. Nah, cukup sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.